Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keutamaan yang didapat bila sholat duha setiap hari. Selain sholat 5 waktu yang wajib dilakukan umat muslim, ada sholat sunnah yang bisa dilakukan dengan mudah. Dilaksanakan pada waktu duha yang mana ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbit sampai waktu zuhur tiba. Rasulullah SAW pernah berkata melalui hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, jika sholat duha ditunaikan di tiap harinya akan mendapat banyak keuntungan. Siapa saja yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Jumlah rakaat sholat duha menurut kesepakatan ulama minimal 2 rakaat. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah maksimalnya. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jumlah maksimal rakaat sholat duha adalah 8 rakaat. Sedangkan ulama seperti Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ar-Ruyani mengatakan maksimal 12 rakaat. Imam An-Nawawi mengatakan sholat duha paling afdol dikerjakan paling sedikit 4 rakaat, meskipun sebenarnya boleh hanya 2 rakaat. Namun, menurutnya 4 rakaat adalah yang lebih utama. Salah satu hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf atau mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW biasa sholat duha 4 rakaat. Dan beliau menambah berapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Sholat duha juga mempunyai keutamaan jika dilakukan setiap hari. Apa saja keutamaan itu? Mari kita simak videonya sampai habis ya. Keutamaan sholat duha yaitu 1. Dibuatkan istana di surga. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah bersabda mengenai keutamaan sholat duha 12 rakaat. Bagi yang mengerjakan akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. 2. Diampuni dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni umatnya yang mengerjakan sholat duha di pagi harinya. Hal itu sesuai dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi. Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. 3. Mencegah penyakit. Dikutip dari buku Berkah Sholat Duha, karya M. Khalilur Rahman Al-Mahfani, seorang profesor medis Dr. H.A. Ali Sobi dan Profesor Dr. Pan Straber mengatakan bahwa setiap gerakan sholat memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh yang tak terhingga. Dia melihat bahwa gerakan sholat dapat mengurangi dan bahkan dapat mencegah penyakit jantung. 4. Manfaat sholat duha untuk rezeki. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, bersolatlah untukku 4 rakaat pada permulaan siang, niscaya akan aku cukupi kebutuhanmu pada sore harinya." 5. Waktu terbaik untuk berdoa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada waktu berpergian melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Setelah selesai, beliau bersabda, 'Sesungguhnya saya sholat penuh dengan harapan dan kecemasan. Saya memohonkan kepada Allah 3 hal, lalu dikabulkannya 2 dan ditolak yang satunya. Saya mohon supaya umatku jangan diuji dengan musim paceklik dan ini dikabulkan. Saya memohon pula agar umatku tidak dapat dikalahkan oleh musuhnya dan ini pun dikabulkan. Lalu saya mohon agar umatku jangan sampai terpecah belah menjadi beberapa golongan dan ini ditolaknya.' 6. Dapat pahala setara umroh. Berdasarkan Sahih Al-Jami nomor 6346, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar atau subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat atau duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. 7. Sedekah untuk seluruh tubuh. Dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Abu Dzar Al-Ghifari menyebutkan, sholat duha merupakan ganti dari sedekah seluruh ruas tubuh. Hendaklah masing-masing darimu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, tiap kali bacaan tahmid adalah sedekah, tiap kali bacaan tahlil adalah sedekah, tiap kali bacaan takbir adalah sedekah, dan menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti itu semua itu cukuplah melakukan 2 rakaat sholat duha. 8. Mendapat keuntungan yang besar. Dari Abdullah bin Ar bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah pasukan perang. Nabi Muhammad berkata, "Perolehlah keuntungan atau ghanimah dan cepatlah kembali." Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan atau tempat perang dan banyaknya ghanimah yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka atau musuh yang akan diperangi, paling banyak ghanimah atau keuntungannya dan cepat kembalinya?" Mereka menjawab, "Ya." Rasul berkata lagi, "Barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya atau tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya." Sahih Al-Targhib. 9. Sholatnya orang yang kembali taat. Keutamaan sholat duha yang terakhir adalah menjadi sholatnya orang-orang yang kembali taat. Dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab atau orang yang kembali taat. Itulah berbagai keutamaan yang didapat bila sholat duha di setiap hari. Semoga kita bisa selalu istiqomah menjalaninya. Semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.